Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Rohmin Dahuri, Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia dan juga Ketua Penasehat Copnet Channel. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengucapkan selamat atas mengudaranya Copnet Channel, suatu media sosial yang mengudarakan banyak konten yang inspiratif, yang memberdayakan, empowering masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Buat saya ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara pesisir yang terbesar di dunia dengan garis pantai hampir 100.000 km. Tetapi faktanya banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya masih kurang sejahtera. Oleh karena itu dengan hadirnya Copnet Channel, insya Allah akan memberikan know-how atau program-program pemberdayaan yang bisa mengangkat derajat masyarakat pesisir seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat Copnet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semua. Ya, gitu ya. Iya, harus semua. Harus semua, karena bisa ditonton kamu. Ya, Sobat Copnet, saya Andi Mangara dan kita kembali bertemu di Bincang-Bincang Copnet. Ya. Jadi saya nggak sendiri, di studio ada teman bicara saya, ngobrol. Tapi temanya dulu ya. Oke, temanya adalah berdaya di tengah COVID. Ya, kita nggak bisa mengurung diri di rumah, meratapi nasib, tapi kita harus berdaya. Harus ada solusi. Makanya teman ngobrol kita ini akan memberikan apa saja sih yang bisa membuat kita berdaya, punya pengalaman atau punya cerita. Yang pertama adalah milenial, Bung Afik. Ya, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya, Iya. segar ya. Alhamdulillah juga. Kemudian Indah Samsudin, ibu rumah tangga ya. Iya, Gimana, sehat? sehat. Ya, gimana keluarga sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sehari-hari sebagai apa nih aktivitas? Ya, saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan saya juga sebagai dosen pengajar di salah satu kampus swasta di Makassar ya, Universitas Bosong. Unibos. Iya, Unibos. Bos di Banyak bos-bosnya di sana. Dan ada Dea. Iya. Aktivis perempuan. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, oke baik. Ini barangkali yang pertama. Iya. Anak milenial dulu deh. Jadi saya Ya, yang paling cakep. Ya, situ milenial kira-kira saya kolonial begitu. Oke, gimana nih? Iya. Jadi kan sudah berlangsung hampir setahun ya. Iya. Dan perkembangan terakhir, alhamdulillah vaksin sudah ditemukan dan kegiatan vaksinasi sudah berjalan ya, dan saya kira ini harapan yang baik untuk recovery ya, baik secara medis maupun ekonomi agar kita bangkit dan berdaya. Ada punya pengalaman silakan. Pengalaman di tengah COVID ya. Karena tidak ada satupun orang yang meminta pasti pandemi ini hadir. Tidak ada orang yang pernah meramalkan bahwa situasi ini akan seperti ini. 100 tahun yang lalu kan ini flu Spanyol, sekarang Iya, baru betul. terjadi lagi. Ya, terjadi lagi. Kemudian kita awal-awal masuk ini di Indonesia, otomatis kita pasti panik. Panik itu sampai pemerintah mengeluarkan anjuran maklumat bahwa dilarang misalnya beraktivitas, kita harus di rumah dan sebagainya. Itu di awal-awal kemarin. Dilakukan PSBB. Ya, ada PSBB apa dan sebagainya. Kalau di luar negeri apa? Ada lockdown. Kan banyak kemarin waktu di awal-awal juga ada kayak pelintir-pelintir, ada smackdown apa dan sebagainya. Iya, lockdown atau PSBB lah yang kita bisa, yang biasa kita kenal. Nah, di awal-awal itu pasti kita berpikir mau bikin apa ini ceritanya di rumah atau mau bikin apa, karena hampir setiap hari aktivitas kita itu di luar sehari-hari, tiba-tiba kita harus di rumah selama 24 jam, tidak tahu mau bikin apa.
Jadi kerjanya kita hanya buka handphone, buka Instagram, buka Facebook. Jadi seolah-olah membuka media sosial itu kita ada di luar gitu. Kita bisa melihat keluar. Kan lama-lama bosan juga. Iya, bosan juga kan. Kita ini makhluk sosial harus Betul. Kita harus berinteraksi dan sebagainya. batasin gitu ya. Iya, Nah, betul. terus Kita bingung mau bikin apa. Nah, waktu itu kebetulan karena punya fasilitas wifi di rumah, ada handphone, ada laptop, ya saya memang hanya nonton YouTube. Kurang lebih 1-2 bulan, mulai dari Maret lah sampai April, sampai setelah Lebaran. lalu Iya, yang tahun lalu waktu awal-awal. Tapi saking setiap harinya nonton YouTube selama berbulan-bulan, itu ada kurang lebih 2-3 bulan, saya berpikir masa saya mau jadi penonton terus gitu. Nah, mungkin saya mau nonton terus ini harus jadi pelaku juga. harus Iya, juga oke. saya ada di dalam situ gitu. Oke. Bukan berarti saya harus dalam mau jadi YouTuber seperti ya tujuan mau jadi YouTuber, enggak, bukan. Tapi apa kegiatan saya, apa aktivitas saya, atau biasanya kan kita sehari-hari kalau ada waktu luang kita ke warkop, kita ngopi, kita duduk-duduk diskusi dan sebagainya. Dan di rumah tidak ada teman diskusi gitu. Setidaknya kita berdiskusi dengan kamera atau satu saja orang, kita temani berdiskusi, kemudian kita visualkan dan kita sebarkan gitu. Iya, kita share. Kita share-nya ya waktu itu platformnya menurut saya yang paling laku di masa pandemi itu adalah YouTube. Sudah setelah pasca Ramadan, Idul Fitri, panas. Istilahnya orang bilang spanin meningkat ya. Mau buka atau mau membuat ini YouTube. Saya panggil, saya punya teman sekitar 2 orang waktu itu membuat atau menggagas ini, membantu saya berpikir menjalankan ini YouTube seperti apa. Karena terus terang saya juga tidak tahu bagaimana menggunakan kamera, berbicara di depan kamera. Kita masih kagum lah ceritanya. Nah, biasanya kita berdiskusi berhadapan langsung sama orang tanpa ada kamera. Jadi keadaan memaksa Anda untuk tahu gitu ya. Betul. Ya, keadaan memaksa kita ini. Karena biasanya kan orang pasti berdiskusi empat mata. Itu beda kalau kita berdiskusi 4 mata plus ada kamera, pasti beda. Jadi singkat cerita apa yang Anda lakukan? Ya buat YouTube, saya bikin YouTube waktu itu, buat channel, kemudian judul besarnya itu saya ambil tema fashion yang ada di Makassar. Fashion. Karena anak-anak muda ini kan pasti tidak semua kita tahu, misalnya aktivitas anak muda yang bisa dibilang gaul, bisa dibilang milenial, ada misalnya artis-artis yang lokal yang masih belum populer. Ya, saya arahnya ke situ. Fashion. Iya, ke fashion itu. Penontonnya mana? Di awal itu alhamdulillah menurut saya karena pemula, kita juga bukan siapa-siapa, kita juga bukan public figure. Lumayan lah sampai di angka 5.000-an. 5.000-an itu menurut saya lumayan. Ya, lumayan. Jangan dipaksa temannya nonton. Salah satu juga cara mungkin seperti itu. Semua grupnya di-share. Dipaksa orang ya. Semua teman-teman dikasih nonton. Supaya saya ini banyak penggemarnya. Iya. Jadi menurut saya pasti terhibur karena di masa pandemi orang tidak tahu bikin apa, minimal dia nonton saya, dia terhibur lah sedikit gitu kan. Itu hal positif. Hal positif. Iya. Kalau sebagai ibu rumah tangga yang Ya, baik. pertanyaan kita apa? Ya, Bu Andi, jadi kan pas COVID masuk di Indonesia itu kan sekitar bulan 3 itu ya. Oke. Apalagi di Makassar, ya. Di Jakarta itu mulai, kemudian di Makassar, pas itu saya lagi hamil besar. Kemudian saya bersalin di bulan Maret itu. Iya, 13 Maret itu saya bersalin ke anak ketiga. Nah, anak ketiga itu saya ingat di rumah sakit orang sudah waspada, ada katanya virus baru ya. Jadi betul-betul membuat kita dikalabakan waktu itu. Jadi punya anak ketiga, saya pulang ke rumah langsung Makassar PSBB. Kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian bagi saya kan menceritakan bagaimana saya menjalani kehidupan saya sebagai rumah tangga waktu itu di tengah COVID. Saya hanya bersama 3 orang anak dan ada suami, jadi berlima aja. Untuk keluarga inti ya? Keluarga inti betul-betul. Jadi
setelah itu ada diberlakukan work from home ya, ada WFH. Jadi saya mungkin orang yang termasuk bersyukur, di satu sisi bersyukur ada WFH karena saya punya anak bayi, nggak bisa kemana-mana, artinya segala aktivitas saya lakukan di rumah ya. Aktivitasnya sebagai dosen, pengajar di salah satu kampus. Jadi saya manfaatkan semuanya serba dari rumah, teknologi, jadi internet, semuanya. Lebih dekat juga dengan keluarga kan. Lebih dekat dengan keluarga, tapi di satu sisi ada kejenuhan, ada kebosanan juga. Ternyata memang kita hidup butuh interaksi sosial gitu loh ya. Jadi Kita makhluk sosial. kita makhluk sosial. Ada titik jenuhnya. Ada kalau titik di rumah jenuhnya terus di ya. rumah terus. Yang tadinya bukan masalah jadi masalah. Ya jadi masalah kita Yang juga tadinya sama suami nggak suami tahu. bertengkar. Ya bertengkar melulu kita ya. Ternyata Pasti nggak jenuh sama keluarga. iya, enggak. Ternyata pas itu banyak yang merilis bahwa ke depan itu angka perceraian meningkat. Iya, Ya, begitu ya? ternyata memang betul Pak ya, Bung Andi, angka Ah. perceraian meningkat. Saya baca di televisi, akibatnya faktor ekonomi, orang nggak bisa keluar mencari nafkah. Ya, termasuk juga ada beberapa tentunya perekonomian yang ini melanda kita ya. Nah, di samping itu karena saya juga merasa bosan hanya WFH, saya juga melakukan aktivitas-aktivitas. Saya mencoba ini deh, jualan online. Jualan Ya, apa saya itu? kira Ah. semua tiba-tiba beralih ke jualan online, bisnis online. Ya Apa biasa. itu bisnisnya apa itu? Yang marak waktu itu kan minyak kayu putih ya. Ah, Ya memang lagi iya, musimnya. lagi- Iya, gitu jadi ya? saya punya brand, teman saya punya brand ya. Ah. Kemudian saya pasarkan juga. Ah. Minyak kayu putih saya pasarkan. Sampai sekarang Sampai sekarang ada di bawah sekarang. ada di tulisan di belakang. Iya. Jadi Saya mau grafis. Sama tuh kita bisa dapat di sini. Iya. jadi banyak macam lah aktivitas yang bisa dilakukan ibu rumah tangga di tengah pandemi. Bagaimana kita berdaya, yang ekonominya mulai mangkrak, kita bisa melakukan bisnis-bisnis online. Nggak apa-apa bukan dikit. Sebagai dosen kan saya kira pengenerasian. Tapi itu di kampus juga kan mengalami ini. Iya, sedikit goncangan kalau itu ya. alhamdulillah sih kalau kampus itu ya tetap ada masuk ya. Cuman kan kalau kita nggak keluar tidak ada tambahan-tambahan gitu lah iya. Kak Wandi ya. Iya, Jadi Iya. minyak kayu putih adalah tambahan tambahan berkah penghasilan dibalik itu. di balik COVID ini. Kemudian satu lagi Ah. madu. Madu ya? Suami saya kan dari Sinjai kan. Ah. Nah, kebetulan di situ ada penghasil madu di hutan. Di hutan di sana itu Ah. saya jual ke teman-teman dosen. Ya banyak juga yang Ya. berminat ternyata. Kalau Jadi, Anda menambah imun keluarga. kalau Anda mungkin bapaknya kali ya, generasi 80-an itu ada lagu Bill and Road itu madu di tangan ibu ya, cuma dia racun. Kali ini minyak kayu putih Iya, jadi madu dan minyak kayu putih. Iya. Nah, itu menghasilkan duit ya. Ada yang duit. Dan memang. Anda berdaya di tengah Ya, COVID itu ya. itu yang cukup membantu perekonomian. Sampai Sampai sekarang artinya ya saya juga ingin mengkonsumsi secara gratis buat keluarga. Di samping itu ada juga penghasilan masuk untuk tambahan. Ya. Gitu. Tapi sebagai sebuah testimoni kan terasa manfaatnya. Itu Terasa. kelihatan ya. Madu Iya, minyak kayu putih ya. iya terasa sekali karena Bung Andi ya, saya cerita saya pernah positif. Penyintas ya, Iya, penyintas saya penyintas. Kemudian pertama kali saya hilang rasa ya. Indra rasa ini. Indra rasa, indra penciuman. Kok saya minyak kayu putih nggak ini ya, nggak ada nyium, nggak terasa. Tapi saya tetap mengoleskan. Ya hanya itu aja yang saya gejala yang alami. Mungkin karena minyak kayu putihnya juga yang mempunyai itu khasiat ke sana. Kemudian madunya saya minum terus. Akhirnya saya tidak mengalami demam. Hanya penciuman aja yang hilang. Tetapi badan saya tetap bugar, Bugar, ya. sehat. Buktinya saya tetap ngomong 3 anak loh. Iya, anak pertama saya 5 tahun, 3 tahun dan 0 tahun. Jadi, ya ibu itu harus strong gitu, multitasking. Istilahnya multitasking, semua harus mengerjakan. Nanti saya kasih tahu Nyonya saya bahwa ada seorang ibu yang begitu perkasa. Saya harus menghormati dia dan akhirnya dia makin sayang ke saya juga. Jadi saya itu di rumah no babysitter, no AR, Iya, ya, no asisten. Jadi Asisten. semuanya saya yang menjalankan
aktivitas sebagai rumah tangga, kemudian aktivitas saya domestik Betul. dan publik sebagai saya dosen di salah satu universitas Ya, swasta di Makassar. sahabat Kupnet ini all by myself ya. Iya. Semua dilakukan sendiri karena di balik itu ada seorang perempuan yang perkasa ya. Kita ke ini nih, ke Dea ya. Iya, gimana kabar keseharian Anda di tengah COVID ini? Apa yang membuat Anda berdaya gitu? Ya. Mungkin secara pribadi nih ya, Ya. saya sendiri kan keseringan saya di luar Oke. sama teman-teman, Hmm. nongkrong. Nongkrong apa di Kafe. gaul anak gaul istilahnya ya. Pasti jaga jarak. Tapi selama pandemi masuk ini di Oke. Makassar, dampaknya banyak sekali di rumah, terutama di rumah. Jadi saya putar balik aku, bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, karena ini keuangan di rumah Mulai goyang. iya malah goyang nih. Ah, Jadi saya kemarin kalau kantong kosong biasa mudah tersinggung ya. ya mungkin itu Lebih sensitif. sensitif ya. orang. Jadi saya putar otak, kebetulan juga itu di rumah tukang jahit. Ah, Jadi saya jual masker, jahit Masker. sendiri, Iya. produksi sendiri, terus saya jual. waktu itu masih nggak apa-apa standar masker kain nggak Iya, apa-apa ya waktu itu ya. Iya, setengah masker kain. Kain nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak dianjurkan gitu ya. Iya, enggak. Awal masuknya itu Hmm. pandemi saya jual masker sama hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Setelah itu saya putar otak lagi, pokoknya saya harus berdayakan diriku ini. Oke. Kebetulan kan di rumah juga menjahit juga. Oke. Jadi sebagai latar belakang keluarga jahit, ini Anda manfaatkan Memanfaatkan buat yang masker ada. dan menjual hand sanitizer Hand sanitizer. sampai sekarang. Sekarang udah tidak, karena kan sekarang alhamdulillah mulai kembali. Oh, kenapa nggak jual vaksin? Gitu. Jawabannya tepat. Genda sudah tidak menjual hand sanitizer. Kalau masih menjual kita minta juga. Begitu ya. Nah, jangan. Jadi berapa lama Anda lakoni? 6 bulan 6 bulan ya? Dari bulan berapa? awal masuk pandemi. Bulan Maret ya? Iya, Maret. Sampai bulan September. Iya. Dan itu lumayan hasilnya. Lumayan sih. Bisa Apa yang- nambah-nambah. Apa yang dipaksa untuk beli? Teman. Teman, Pak? Sebenarnya kan saya berlakukan juga sosial media. Oh, sosial media. Iya. Sangat menolong. Iya, ya. menolong sekali. Dari apa? Modalku hanya 2 juta, keuntungannya bisa. Modal 2 juta, keuntungan bisa berlipat ganda. Iya. 12 juta. Berapa? Nggak bisa dihitung, pokoknya banyak anunya. Kan kita perlu dibagi-bagi. Dibagi, bisa Iya. di-share. Mas traktir kopi ya, Ya. bukan ya? Ini Apalagi di studio ini ada loh tempat ngopi ya. Gitu ya. Oke. Baik, sahabat Kupnet, saya kira inilah 3 aktivitas yang memang bisa jadi contoh yang baik untuk jangan terlalu banyak pada zona mengeluh, tapi kita harus berdaya. Betul. Ya. Ya. Kita harus berdaya dan saya kira kekuatan doa juga sangat penting ya dari Tuhan supaya Ya. badai ini ya ini cepat berlalu Iya. dan kita seperti biasa bisa beraktivitas. Betul, Wandi. Ya, jadi memang bahwa ya jelas kita seorang umat Islam, Muslim kembali lagi bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Di balik itu- kesulitan ada Iya, kemudahan. Ya. betul. Kita diberikan cobaan ini ya pasti ada kemudahan-kemudahannya, pasti ada diberikan jalan keluarnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Saya pikir Allah itu maha adil, Allah itu maha sayang sama kita. Ustazah juga ya. Karena ada kayaknya ada ininya, ada rumah tabisnya juga. Iya. Ada. Iya. Di saat pandemi juga alhamdulillah tiba-tiba kita diberikan hidayah sama Allah. Tadinya kita itu tanah itu kapling itu kita beli
untuk dijadikan rumah kos ya. Di mana? Tetap Daerah mana? di daerah Samata. Samata. Samata Oh, di ya. Royal Spring itu Oke, kan oke. ya, tembus Yapika. Tetapi suami berdiskusi kita jangan terlena dengan kehidupan dunia. Selebihnya kita harus lebih banyak mengingat akhirat. Kita harus persiapkan amal jariah, apa usaha kebahagiaan kita untuk umat Islam, untuk sesama kita. Akhirnya kita mendirikan sekolah tahfiz. Saya itu kalau Jadi- lagi bawa mobil, kemudian lihat mobil di depan saya, Iya. di belakang ini sedap ya. Ya. Dunia sementara akhirat Sementara kira-kira Iya. jadi takut juga. Ada Iya. quote-quote di Iya, belakang mobil. Iya, kira-kira begitu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi akhirnya kita buat sekolah tahfiz. Tapi ternyata sekolah tahfiz di musim pandemi ini juga di luar ekspektasi kita juga, karena kita berharap ada siswanya, santrinya banyak. Ternyata merembes semua ke dunia pendidikan, semuanya via daring, via online, ya tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Jadi itu semua menjadi kendala-kendala kita sebenarnya. Ya di balik itu saya kira di balik tantangan itu selalu Ya ada selalu peluang. ada peluang. Ya. Ya, saya sangat kagum sama itu Indah. Juga kagum. Kagum ya, kagum kita ya. Oh. Mudah-mudahan sobat Kupnet ini bisa menginspirasi. menginspirasi Ibu Indah ini. Ya artinya kita semua namanya perempuan, ya perempuan itu jantungnya rumah tangga, jantungnya tiang negara. Jadi kalau perempuan dalam rumah tangga itu baik, insya Allah akan ya negara kita juga akan baik. Tiang negara. Iya, jadi di musim pandemi ini yang penting yang harus diberdayakan adalah perempuannya, ibu rumah tangganya. Jadi saya pikir untuk semua ibu-ibu rumah tangga, Anda semua kuat, Anda semua berdaya, banyak yang mereka lakukan, termasuk bagaimana menopang perekonomian keluarga, banyak melakukan aktivitas-aktivitas bisnis online. Itu luar biasa sekali karena di tengah pandemi banyak yang di PHK, banyak Iya, yang dirumahkan ya Bu Iya. Mandi ya. Jadi Artinya kalau bukan usaha-usaha rumah tangga, usaha-usaha keluarga ini menopang kehidupan perekonomian rumah tangga, artinya ya bisa ini juga. kan ada usulan kepada pemerintah, Ya. dana bantuan sosial itu berupa pembukaan lapangan kerja. Iya. Nah, kita punya tingkat pencari kerja dan pengangguran begitu tinggi ya, derajat kemiskinan kita mulai naik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya spirit itu ada jalan. Ya, betul. Mungkin ada yang sebelum ke Afik, ada yang perlu disampaikan buat sobat Kupnet, pesan begitu ya, Dea. Kan tadi Indah nih udah ya. Ya udah ya, saya udah ya. Sudah panjang lebarnya. Pesan untuk perempuan-perempuan dimanapun itu usahakan bagaimana caranya bisa berdayakan apa namanya kreativitasnya, keahliannya, sebagaimanapun bisanya, pasti kalian bisa. Oke, kita semua bisa ya. Iya. Baik, anak milenial Afik silakan. Ya, saya lagi. Ya, Ya, kalau saya sederhana saja, mungkin saya mengarahnya ke pemerintah ya, karena tidak terlepas dari semua ini, kita butuh peran pemerintah juga untuk bisa mengatasi masalah-masalah atau problem-problem yang ada di masyarakat, supaya kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan tenang juga ceritanya. Kalau ada yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemerintah, ya mumpung Pak Presiden lagi memberikan keluasan untuk memberikan masukan, kritik yang Iya. positif apa nih? Kalau saya mungkin karena ini vaksin kemarin kan sempat ribut, ada penolakan, ada kontra dan ada pro lah ceritanya. Tapi yang pasti bahwa vaksin itu menurut saya itu menjadi salah satu solusi untuk kita semua untuk melewati masa-masa kritis ini. Kita bisa lewat. Perlunya yang pasti edukasi yang lebih lah dari pemerintah, sehingga kita bisa paham bahwa vaksin ini kan ada yang bilang bahwa vaksin ini bahaya, katanya tidak cocok sama ini dan sebagainya. Tapi menurut saya bahwa vaksin itu hadir itu tidak terlepas daripada satu riset untuk bagaimana memangkas atau memotong apa istilahnya
penyebaran virus corona COVID-19. Mungkin nilai edukasi itu penting, perlu disebarluaskan, sosialisasinya kembali diperluas, sehingga kita juga tidak asal ngomong tidak asal terima begitu saja, tidak asal Kan konsumsi. kata Menteri Kesehatan, orang yang menolak vaksin itu jalan terakhirnya adalah dapat hukuman. Itu jalan terakhir. Iya, ada denda dan sebagainya. Denda dan Betul. semacamnya. Jadi di tengah-tengah itu mari kita sosialisasikan manfaat vaksin Iya, itu betul. agar kita keluar dari kesulitan Pandemi. ekonomi dan Iya. kesulitan Iya, medis betul. ini ya. Kita misalnya kita optimis lah dengan adanya Optimis. vaksin itu. Iya. Karena jangan sampai kalau kita terlalu banyak penolakan juga, kemudian vaksin terus diproduksi, besok lusa kita butuh vaksin itu jadi lahan bisnis untuk para kapitalis juga. Seperti itu. Ya, dan kita bersyukur ya bahwa vaksin merah putih itu sudah akan kita Iya, gunakan iya, betul. di akhir tahun ini. Akhir ya. tahun, ya. Kita Sementara- bangga bahwa kita bisa memproduksinya sendiri, Iya, produk nasional. Tidak kalah dengan Sputnik, Rusia dan Iya. negara-negara lain. Ya. Kita bangga dengan produk sendiri, gitu ya. Betul. Oke, cukup kita bincang-bincang Ya, kita terima ya. kasih Bandi sudah diundang. Ya, Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan jadi Iya. teman ngobrol saya di bincang-bincang Kupnet dan sahabat Kupnet. Demikian akhir dari perbincangan ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu pada edisi yang lain, tentu dengan topik yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Rohmin Dahuri, Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia dan juga Ketua Penasehat Kopnet Channel. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengucapkan selamat atas mengudaranya Kopnet Channel, suatu media sosial yang mengudarakan banyak konten yang inspiratif, yang memberdayakan, empowering masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Buat saya ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara pesisir yang terbesar di dunia dengan garis pantai hampir 100.000 km. Tetapi faktanya banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya masih kurang sejahtera. Oleh karena itu dengan hadirnya Kopnet Channel, insya Allah akan memberikan know-how atau program-program pemberdayaan yang bisa mengangkat derajat masyarakat pesisir seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat Kopnet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.